Hingga saat ini negara masih belum mampu lepas dari persoalan defisit anggaran. Penurunan belanja non-produktif dan penghematan belanja diklaim terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka menekan defisit anggaran. Dan tahun lalu pemerintah menekan defisit anggaran keuangan negara di level 1,72% dari produk domestik bruto atau PDB. Capaian ini diklaim menjadi defisit terkecil sepanjang sejarah. Namun momok defisit anggaran masih terus menghantui keuangan negara dan awal tahun ini defisit keuangan negara tercatat sudah mendekati 46 triliun rupiah. Lalu bagaimana menjaga defisit anggaran yang berkualitas di tengah beban defisit yang berkepanjangan? Untuk melihat sejauh mana kualitas penganggaran negara, kita akan membahasnya di segmen analis. Dan sudah hadir bersama kami di studio Peter Abdullah, Direktur Riset dari Center of Reform on Economics atau CORE. Pak Peter, terima kasih Pak atas waktunya di CNN Indonesia Business. Pak Peter, kalau bicara soal defisit sudah biasa, tidak ada yang spesial ya, setiap tahun juga defisit. Setiap tahun defisit. Ya, nah awal tahun ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisitnya sudah mencapai 45 triliun lebih ini selama 1 bulan saja ya dari Januari 2019 ini. Apakah angka ini mengkhawatirkan Pak Peter? Saya kira tidak mengkhawatirkan ya. Kalau kita bandingkan, tadi Bu Sri Mulyani juga menyampaikan angkanya. Kalau dibandingkan dengan Januari tahun 2018 tidak berbeda jauh sebenarnya. Dari 37? Ya, dari 37,7 ya kalau nggak salah menjadi 45,8 ya mungkin. Jadi bedanya cuma sekitar berapa itu? 8 triliun ya. Oke. Ya, tapi dari segi persentase lumayan besar loh Pak itu. Ya, tapi 8 triliun dibagi 35 hampir 8 bagi 4. Yes. Ya 15% begitu? Sekitar itu ya naik ya. Memang naik ya. Kalau kita lihat di detailnya yang naik besar memang adalah bantuan sosial. Oke. Ya, bantuan sosial itu pada Januari 2018 itu realisasi sampai pada bulan Januari itu hanya 5 triliun. Oke. Ya, Sementara pada tahun ini tahun politik ya bantuan sosial itu sudah 15 triliun. Jadi lompatan terbesarnya mostly itu ada di bantuan komponen sosial. Dari bantuan sosial itu sendiri apakah dana untuk menanggulangi bencana Pak? Termasuk saya kira ya, termasuk di situ banyak sekali komponennya termasuk untuk yang kejadiannya juga mungkin di 2018 ya bencana. Ya, jadi banyak sekali yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah di dalam konteks untuk bantuan sosial dan saya kira itu sah-sah saja juga ya. Oke. Ya. Oke, nah ini kan 45 triliun, sementara target dari pemerintah, target devisi APBN-nya 296, 45 sudah, sementara targetnya hanya 296, berarti 5 bulan nanti udah terpenuhi dong nih Pak targetnya, kalau setiap bulan 45 triliun. Saya kira nggak seperti itu cara kita melihatnya ya. Kalau setiap bulan nih ya 45 triliun. Jadi kalau saya melihatnya, pemerintah kan sudah ada pagunya, ya. Sudah ada pagu di dalam setiap alokasi anggaran. Dan tentunya pemerintah akan berusaha untuk mematuhi apa yang sudah disepakati, sudah direncanakan di dalam anggaran kita. Nah, bicara soal pagu anggaran, siapa-siapa saja sih Pak yang paling mempunyai influence di dalamnya? Dan apa bahan pertimbangan itu sehingga mereka bisa menetapkan target defisit 296 triliun? Saya kira di dalam pengelolaan manajemen itu kan manajemen keuangan. Dari yang terkecil, keluarga, perusahaan, sampai ke negara itu sama ya. Pasti ada yang diputuskan bersama, kemudian sudah ada mereka yang bertanggung jawab terhadap masing-masing pagu anggaran. Ya, yang kalau di APBN yang paling topnya ya pasti adalah Menteri Keuangan. Tapi kemudian kan anggaran itu kan sudah diserahkan ke masing-masing pelaksananya, ya departemen, lembaga itu yang sudah mendapatkan alokasi anggaran. Mereka yang harusnya strict menjaga anggaran itu sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati di awal. Oke, nah selain beban sosial yang memakan banyak biaya APBN itu, apalagi Pak yang cukup perlu diperhatikan? Apakah subsidi bahan bakar juga menjadi salah satu komponen? Saya kira itu kan sudah masuk di dalam kantong-kantong yang sudah dipersiapkan untuk subsidi BBM. Dan ekspektasinya memang seperti itu sudah direncanakan. Iya, kan totalnya sekitar hampir 300 triliun tadi ya. Sekarang udah 45 triliun. Tentunya ini diharapkan tidak setiap bulan jadi 45 triliun kan. Pasti dia akan ada naik, ada turun, disesuaikan dengan kondisinya seperti apa. Mereka pasti sudah punya perencanaan planning seperti apa. Nah kita kan sudah mau pemilu nih Pak sebentar lagi. Nah apakah dengan adanya pemilu ini defisit anggaran akan naik atau justru bisa terjaga kestabilannya?
saya masih meyakini ini konteks manajemen anggaran, masih meyakini bahwa pemerintah pasti akan berupaya agar supaya besarnya defisit, besarnya yang 300 tadi itu bisa dicapai. Ya. Tahun perlu ya ditekan. Ya. Nah memang kalau kita lihat sekarang sudah di atas dari yang direncanakan. Ya. Tapi tentunya mereka akan berupaya untuk bagaimana membalance yang sudah terlalu besar, misalnya pada bulan Januari ini, pada bulan-bulan berikutnya. Nah, kan untuk kestabilan politik perlu untuk menjaga defisit anggaran itu sesuai dengan target, begitu Kak. Nah, sebelum pemilu ini kan dijaga nih benar-benar. Apakah nanti setelah pemilu, katakanlah apakah tetap Jokowi yang menjadi presiden atau ganti pemerintahan, apakah kemudian nanti ada kekhawatiran ini, masyarakat harus khawatir bahwa pemerintah sudah tidak komit lagi dengan target itu? Yang jelas masyarakat, kita semua tidak perlu khawatir. Ya. Kita bisa melihat ya track record dari pemerintah dalam mengelola anggaran dari tahun ke tahun. Ya. Tidak hanya di pemerintahan Jokowi, tapi pemerintahan sebelumnya kita selalu disiplin terhadap anggaran kita, dan itu diakui. Secara historis ya, secara historis kita diakui. Ya, apalagi sampai Menteri Keuangan kita juga diberi embel-embel, diberi penghargaan Menteri sebagai terbaik Menteri gitu Keuangan ya. terbaik. Ya, tentunya itu tidak asal-asalan saja ya. Tentunya itu didasarkan kepada kinerja yang baik. Ya, sebelumnya juga saya melihat kita selalu disiplin terhadap anggaran kita. Ya. Dan saya kira ini juga akan berlanjut ke depan. Siapapun yang menang di dalam kontestasi Pilpres ini, saya yakin kinerja dari anggaran kita itu akan tetap dijaga baik. Oke, menyinggung sedikit Pak mengenai defisit keseimbangan primer yang tadi Ibu Sri Mulyani katakan. Apakah ini lebih penting dibandingkan dengan defisit anggaran pada umumnya? Saya kira semuanya sama-sama pentingnya ya. Tapi biasanya memang kalau defisit primer itu karena ada embel-embel primer begitu, kita lantas berasumsi bahwa oh ini lebih penting begitu primer. Kayak Liga Primer. Bukan ya. Jadi memang keseimbangan primer itu artinya bagaimana kalau kita ingin melihat, ada istilah kan lebih besar pasak daripada tiang. Kita melihatnya bukan di defisit anggaran secara keseluruhan utamanya. Kita melihatnya di sebenarnya ada di keseimbangan primer. Karena kalau di keseimbangan primer artinya berapa yang kita terima, berapa yang kita belanjakan benar-benar untuk program, itu ada di keseimbangan primer. Karena di keseimbangan primer pengeluaran untuk hutang dan pokok sudah dikeluarkan. Jadi kalau kita dapatnya 10, belanjanya itu 15, tidak termasuk bayar hutang dan pokok, berarti kita defisitnya 5. Nah, itu yang dimaksud. Jadi selama kita mengalami keseimbangan primer defisit, ya, itu artinya kita masih lebih besar pasak daripada tiang. Jadi artinya sebenarnya simpel saja, lebih besar pasak daripada tiang, begitu. Di luar membayar hutang dan pokok. Tapi bukankah kondisi seperti itu memang baik Pak, lebih besar pasak daripada tiang? Karena kalau kita tidak hutang kan artinya ekonominya diam saja gitu. Iya, ini makanya kalau kita balik lagi ke perdebatan soal utang, ya, saya selalu mengatakan utang itu adalah kesepakatan kita. Ya, kita itu bisa saja nggak berhutang, kita tidak berhutang, kita bisa saja kita bikin anggaran kita surplus, bisa. Tapi semuanya diam begitu. Tapi artinya ya kita harus tahu konsekuensi kalau kita ingin memutuskan seperti itu. Ya. Kan semuanya itu tertuang di dalam APBN. APBN itu disepakati antara pemerintah dan parlemen. Dan di parlemen itu semua partai ada di situ, semua fraksi ada di situ, dan semuanya sepakat bahwasanya kita anggaran kita seperti ini, penerimaannya seperti ini, belanjanya seperti ini, kita sepakati bersama. Yang artinya kita mengalami defisit sekian. Nah, untuk defisit yang sekian itu kita sepakati, ya berarti kita perlu utang, ya karena kita defisit. Kalau kita menyepakati defisit kemudian kita tidak sepakat dengan utangnya, itu tidak konsekuen. Ada ketimpangan. Baik, Pak Peter, sekarang kita beralih ke masalah pendapatan. Tadi sudah bicara soal defisit. Pendapatan kita apakah tahun ini diperkirakan bisa melampaui target APBN, Pak? Waduh, agak berat ya. Agak berat. Jadi kita harus tahu juga ya, selama ini ya, target penerimaan itu setahu saya tidak pernah melampaui. Tidak pernah. Tidak pernah melampaui. Ya. Kecuali yang tahun 2018 yang diklaim oleh Bu Sri Mulyani melampaui. Tapi kalau kita lihat detailnya, untuk target penerimaan pajak yang menjadi sumber penerimaan utamanya, ya nggak nyampe juga. Walaupun
ini shortfall-nya mengecil. Oke. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah tahun 2018 itu kita ada windfall-nya, yaitu dari sisi harga dan kurs. Karena kurs kita itu melemahnya, lompatannya besar, dan kemudian harganya lompatannya juga besar, itu berdampak kepada baik itu di PNBP maupun di penerimaan pajak. Nah, ke tahun ini nampaknya itu susah untuk kita harapkan berulang kembali. Jadi saya agak pesimis kalau tahun ini kita akan bisa mengulang prestasi kita pada tahun 2018. Nah tahun lalu sendiri, tahun 2018 pemerintah tidak mengajukan perubahan APBN. Ini artinya apa? Apakah memang ekonomi terkendali? Enggak juga ya. Sebenarnya tahun 2018 begini ya. APBN itu disusun berdasarkan asumsi. Ya, banyak asumsi di sana. Asumsi itu mempengaruhi baik itu di penerimaan maupun di pengeluaran. Kalau kita misalnya kita menetapkan kurs pada tahun lalu itu kan kita tetapkan 13.300 kalau nggak salah. Di dalam APBN. Di dalam APBN tahun 2018. Tahu-tahunya bergeraknya di 14.000 sampai 15.000. Artinya perhitungan kita di dalam anggaran kita itu udah meleset. Karena faktor pengalih kursnya udah salah. Nah, ini biasanya kita koreksi agar supaya apa yang tertuang di dalam rencana kita, di dalam APBN kita, itu benar-benar sesuai dengan kondisi realnya. Tapi itu tidak harus juga, ya saya tidak juga menyalahkan pemerintah yang pada tahun 2018 memutuskan tidak melakukan perubahan. Ya, sah-sah saja juga. Ya. Di tahun ini kemungkinannya diadakan perubahan kecil? Gambarannya seperti ini aja. Untuk APBN tahun 2019 itu asumsi kurs, nilai tukar kita itu diasumsikan 15.000. Nah sekarang kan bergeraknya di 14.000. 14.000-an. Ya, ada 13.900 sekian sampai 14.100. Range-nya selama awal tahun ini seperti ini. Dan dugaan saya kalau tidak ada gejolak yang besar di global, saya kira akan berada di bawah 14.500 kurs kita. Ya, artinya di bawah asumsi APBN 2019. Nah ini terpulang kepada pemerintah. Karena ini juga harus lihat lagi bagaimana dengan asumsi-asumsi yang lain. Nah kalau pemerintah mengatakan, it's okay, nggak apa-apa, ya kita tidak perlu melakukan revisi atau perubahan anggaran. Baik. Pak Peter, terima kasih Pak atas waktunya sekali lagi di CNN Indonesia Business. Itu tadi bincang-bincang dengan Peter Abdullah, Direktur Riset dari Center of Reform on Economics atau CORE.